Silakan saudara bisa duduk. Thank you semua rekan-rekan yang melayani luar biasa kasih karunia Tuhan. Haleluya. Haleluya. Thank you. Just to make sure bro. Betul kan saya dengar suara kamu bilang bahwa aku betah ya. Betul. Betul kan ngomong ya. Just to make sure aja. Karena saya dengar suara itu betah. Haleluya. Haleluya, betah. Haleluya. Langsung roh saya tergerak, terhidupkan. Dengan kata betah. Tuhan tanya, kamu betah enggak? Betah enggak dalam ibadah? Betah enggak? Haleluya, saya bilang Tuhan aku betah. Aku betah. Ya, praise the Lord. Betah kan bahasa Indonesia kan? Betul saudara ya. Kita mengerti ya kata betah ya saudara ya. Menikmati hadirat Tuhan saudara. Haleluya. Saya berharap sungguh-sungguh dalam perjalanan iman kita semua ya. Sebelumnya shalom kepada semua jemaat di sini dan juga shalom kepada rekan-rekan yang beribadah melalui live streaming online. Kiranya dalam perjalanan iman kita boleh bertumbuh. Semakin kita ini betah kepada Tuhan. Semakin betah di dalam hadiratnya saudara. Betah saudara. Haleluya. Ada satu hamba Tuhan yang saya teringat bernama Dr. Yonggi Cho dari Korea saudara. Yang mungkin beliau sudah meninggal karena beliau sudah tua sekali ya. Kalau hidup pun mungkin 90 tahun ke atas ya. Beliau bertobat dari keluarga yang bukan Kristen, bukan percaya Tuhan Yesus. Dia bertobat, dia diubahkan dan kemudian mulai melayani Tuhan sejak muda pada zaman setelah Perang Dunia Kedua ya. Mulai melayani dengan segala tantangan yang ada dan Tuhan percayakan dia dengan menggembalakan kurang lebih mungkin 500,000 jemaat di kota Seoul dan sekitarnya saudara. 500,000 ya. Pastor pernah satu waktu di tahun 98 kalau tidak salah saudara. Tahun 98 saya sempat ke Korea dan satu kali ikut kebaktian beliau, kebaktian di gereja yang beliau layani. Satu hari seingat saya pada zaman itu ada 7 kali ibadah. Ya. Dan kami datang pagi-pagi karena sudah diberitahu dan siap setelah ibadah selesai langsung harus keluar. Karena yang nunggu sudah antri ratusan orang, ribuan orang di depan untuk masuk ke gereja. Gedung itu bisa masuk seingat saya 12.000 orang. 12.000 orang. Jadi waktu kebagian pertama itu ini gedung yang utama. Belum ada gedung-gedung yang di sekitar mungkin di seberang gereja, di belakang gereja, di samping gereja ada gedung-gedung. Tinggi-tinggi bertingkat yang muat satu gedung sekitar 2.000, ada yang 5.000 gitu saudara ya. Jadi sekali kebaktian di gedung utama 12 ribuan. Di gedung-gedung yang lain beberapa ribu, jadi sekali kebaktian itu mungkin sekitar 50.000 ya di sekitar situ saudara. Radius sekitar 400 meter dari gedung utama. Ya. Nah dan dia pernah berkhotbah dan dia menulis juga buku tentang doa dan dia berkata, aku ini sibuk menggembalakan ratusan ribu orang. Ya jelas saudara, ratusan ribu orang dia gembalakan. Aku ini sibuk. Karena itulah dalam kesibukanku aku harus minimum berdoa 3 jam. Minimum dia bilang. Waduh saya bilang. Minimum 3 jam setiap hari. Saudara, kalau bukan karena hati yang menikmati betah di dalam hadirat Tuhan, enggak tahan doa 3 jam saudara. Kita doa 10 menit aja rasanya kelamaan banget. Ya.
beribadah 2 jam aja rasanya, waduh pastor ini zaman sekarang udah berubah. Kalau ibadah 1 jam, makanya ada gereja kan, gereja 1 jam saja. Kiranya kita boleh menjadi pribadi yang menikmati, betah dalam hadirat Tuhan. Ini orang yang menggembalakan di atas 500.000 orang, dia bilang saking sibuknya aku butuh 1 hari minimum 3 jam bersama Tuhan. Kalau bukan punya keinginan yang betah di dalam hadirat Tuhan, tidak tahan 3 jam mikir mau doa apa lagi saudara. 20 menit sudah selesai, setengah jam mau doa apa lagi. Dia menikmati di dalam hadirat Tuhan, betah dengan hadirat Tuhan. Harapan saya semua, baik pribadi saya, keluarga, seluruh jemaat dan keluarga Anda, seluruh keluarga juga boleh betah dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Amin saudara. Bukan sekedar karena kita orang Kristen hari Minggu harus ibadah. Tapi lebih daripada itu, kita mau perjalanan iman kita menjadi orang yang betah dalam hadirat Tuhan. Sehingga bukan cuma hari Minggu kita beribadah, rindu beribadah. Setiap hari kita rindu beribadah dan betah bersama Tuhan dalam hadirat Tuhan. Amin. Amin. Thank God. Haleluya. Ini minggu ketiga di dalam tahun 2024 ini, saya bersyukur kembali by the grace of God semua jemaat terus bertumbuh mengasihi Tuhan, semua jemaat bertumbuh di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Pastor sudah bilang sejak minggu pertama di dalam tahun ini bahwa 3 minggu, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, pastor akan memberikan khotbah dengan tujuan memberikan fondasi, ya, fondasi mengawali perjalanan di tahun ini, tahun 2024 ini dengan khotbah 3 seri, tapi judulnya sama, yaitu One Thing, ya, One Thing, satu saja atau satu hal. One Thing yang pertama, seri yang pertama, One Thing, what to choose, apa yang dipilih. Dilihat dari kehidupan Maria dengan Marta, sebagian dari kita masih ingat kisah Marta dan Maria. Yesus datang ke rumah mereka dan mereka menyambut Yesus ke dalam rumah mereka. Kemudian setelah itu Marta langsung sibuk dengan segala kegiatan-kegiatan, tetapi Maria setelah menerima Yesus di rumahnya, Alkitab mengatakan dia mendekat pada Yesus, duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkan perkataan Yesus. Kemudian Yesus memberikan pujian kepada Maria. Maria telah memilih yang terbaik, yang tidak akan dapat diambil daripadanya, yaitu pilihannya mendengar perkataan Tuhan. Jadi tahun ini saudara, by the grace of God, awali kehidupan kita mendengarkan perkataan firman Tuhan lebih dahulu sebelum kita melakukan aktivitas kita sehari-hari yang lainnya saudara. Jadi baca Alkitab sebelum kita berangkat kerja, kuliah, sekolah, dan lain-lain, berbisnis. Baca Alkitab. Kalau tidak bisa baca Alkitab, paling tidak pada waktu saudara pergi jalan kaki mungkin ke Eki, kita di sini ada headphone dan sebagainya, dengarkan pembacaan Alkitab. Ya. Sekarang dipermudah, ada iPhone, ada smartphone, bisa mendengarkan pembacaan Alkitab, baik yang Indonesia, yang bahasa Inggris atau bahasa yang Anda ngerti dan bisa menikmatinya. Dengar perkataan Yesus. Baca firman-Nya, dengar firman-Nya sebelum kita melakukan aktivitas yang lain. Amin, saudara. Fondasi yang kedua, seri kedua dengan judul yang sama, One Thing. Apa yang diinginkan. Diambil dari kisah Daud. Daud punya keinginan.
Keinginan dia dalam bahasa Inggrisnya, one thing I ask of the Lord, that will I seek, that I may dwell in the house of the Lord. Dalam bahasa Indonesia, satu hal yang kuinginkan, yang kuminta dari Tuhan yang kuinginkan, yaitu aku boleh diam di dalam hadirat Tuhan, dalam rumah Tuhan, seumur hidupku. Seri yang kedua, apa yang diinginkan. One thing, sesuatu keinginan kita seharusnya adalah menikmati hadirat Tuhan. Seperti lagu-lagu penyembahan hari ini, menikmati, betah. Haleluya. Kiranya kita betah. Tuhan, aku mau betah dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Inilah kiranya keinginan kita akan hadirat Tuhan di dalam aktivitas-aktivitas kita sehari-hari. Yang ketiga, seri yang ketiga dengan judul yang sama, One Thing. Apa yang diandalkan? Apa yang diandalkan? Saya ambil dari kisah di dalam kitab Markus pasal 10. Kisah seorang yang datang kepada Yesus di Markus pasal 10. Nanti kita mulai baca pelan-pelan ayat 17 sampai 27. Dan kisah ini bukan cuma tercatat di dalam Markus, juga ada dalam kitab Lukas, di dalam kitab Matius. Tetapi pastor memilih perikop kisah ini di dalam Markus karena Markus menceritakannya, menuliskannya dengan lebih dramatis ya, sehingga kita bisa cukup membayangkan ya. Bisa menikmati membayangkan. Ayat 17. Ayat 17. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil berlutut di hadapannya. Jadi Anda bisa membayangkan, jadi kayak orang berlari, ada satu Alkitab menuliskan berlari, bukan cuma sekedar santai-santai dia, tapi dia berlari. Ada satu kerinduan dari orang ini untuk datang kepada Yesus dan bahkan bertelut. Artinya dia menghormati Tuhan Yesus. Lalu dia bertanya, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jadi, wow, ini luar biasa. Dia datang kepada Yesus dengan satu semangat sampai berlari-lari. Alkitab mencatat. Jadi bukan cuma sekedar ya datang begini aja saudara, tapi dia berlari-lari. Running to Jesus. Ya. Datang dengan berlari. Sikap yang ada satu kerinduan. Dia bahkan menghormati Yesus ini. Dan dia berkata, Guru yang baik. Guru yang baik. Nah, rupanya orang ini, pria ini mengenal Yesus hanya sebatas guru. Guru yang baik. Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jadi ini pertanyaan yang sangat serius, saudara. Ini luar biasa. Kerinduan orang ini, gimana aku bisa diselamatkan? Gimana aku ini memperoleh hidup yang kekal? Karena sebagai orang Yahudi, orang di sana, dia tahu bahwa hidup di dunia ini sementara. Nanti satu hari akan datang namanya kematian jasmani. Setelah kematian jasmani dikuburkan, mau kemana? Nah, ini pertanyaan yang luar biasa. Pertanyaan yang seharusnya dimiliki oleh setiap manusia di bumi ini. Gimana harus memperoleh hidup yang kekal? Yesus menjawab, ayat 18, jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Yesus memberikan jawaban yang sesungguhnya mengajak dia untuk mengenal Yesus bukan lagi sebagai guru yang baik, tetapi Allah yang baik.
Mengapa engkau katakan aku baik? Dan Yesus berkata, tak seorang pun yang baik. Selain daripada Allah saja. Yesus mau memberitahukan, aku ini bukan sekedar guru yang baik, aku ini Allah yang baik. Cuma sayangnya dia nggak nangkep, saudara. Tidak menangkap perkataan Yesus ini. By the grace of God, Anda, kita yang beribadah, baik Anda di sini by faith bersama keluarga, juga rekan-rekan yang beribadah melalui live streaming online, kita adalah orang-orang yang diberikan anugerah. Kita boleh menangkap perkataan Yesus dan percaya kepada Yesus bukan sebagai nabi yang baik, bukan sebagai guru yang baik, lebih daripada itu, ia adalah anak Allah. Allah yang menjadi manusia, yang rela memberikan dirinya untuk mati disalibkan sebagai penebus kita. Ini satu anugerah yang besar. Jangan menyanyiakan anugerah Tuhan yang besar ini. Haleluya. Kita percaya orang ini luar biasa. Orang yang sungguh-sungguh mau ingin tahu kehidupan kekal. Bahkan dengan sikap berlari, bukan sekedar santai. Artinya orang ini betul satu pribadi yang sangat serius tentang hal kehidupan. Kemudian ayat 19. Karena dia masih nggak paham, Tuhan mulai berbicara tentang hukum Taurat. Ayat 19, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Yaitu tentang hukum-hukum Taurat. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang lain. Ya, hak orang atau orang lain. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ayat 20 kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Lalu kata orang itu kepadanya, guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Saudara, di sini mungkin kita tidak berani berkata seperti pria ini, saudara, yang masih cukup muda. Dia berkata, guru, kembali pengenalan levelnya nggak nangkep Tuhan tentang Yesus yang berkata tidak ada seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Nggak bisa nangkep, dia masih ngomong, guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Wah, ini pria yang berkualitas. Kalau masih single, ini pria yang calon suami yang baik. Gak pernah berpikir untuk membunuh, menjahati orang lain. Tidak berpikir dari sejak mudanya untuk berzina, hubungan seksual. Dia menjaga kekudusan. Gak mencuri, artinya dia tidak curang. Dia tidak juga bersuksa mengucap saksi dusta. Jadi orang ini yang boleh dikatakan jujur, tidak mengambil atau mengurangi orang lain, hormat kepada ibunya dan bapaknya. Luar biasa. Pria ini, semua itu telah kulakukan sejak mudaku. Ayat 21 kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Haleluya. Saudara, dia datang menginginkan pertanyaan bagaimana memperoleh hidup yang kekal. Kemudian Tuhan bilang kepadanya untuk jual semua yang dimilikinya dan berikan kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh
harta di sorga. Kita bersyukur. Kita akan lihat bahwa untuk memperoleh harta di sorga, untuk memperoleh hidup yang kekal, bukan bergantung karena kita jual semuanya harta kita dan kasih orang miskin. Ini harus ngerti supaya Anda waktu baca ini tidak merasa aduh gimana ya. Dulu waktu awal-awal saya ikut Tuhan, waktu baca ini aduh Tuhan aku masih kurang ya. Aku masih belum jual semuanya kok. Ternyata nanti kita lihat perkataan ini memang hanya untuk orang itu, bukan untuk semua. Nanti kita lihat saudara ya. Kemudian ayat 22. Mendengar perkataan itu, perkataan Yesus kepada dia, jual semua, berikan orang miskin kepada orang miskin. Ia menjadi kecewa, Alkitab mengatakan. Mendengar perkataan Yesus itu ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Kuncinya di sini. Sebab banyak hartanya. Ayat 23. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan sorga. Ayat 24. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, ngomong lagi yang sama. Anak-anakku alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan sorga. Ayat 25 lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Kembali Tuhan bilang, sangat sulit ini orang kaya masuk kerajaan sorga. Murid-muridnya perkataan yang pertama sudah tercengah. Sekarang Yesus bilang, sulit orang kaya masuk kerajaan sorga. Akibatnya ayat 26, mereka makin gempar. Dan berkata kepada seorang lain, mulai ribut karena gempar sekali. 2 kali Yesus bilang, sulit untuk orang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Kemudian mereka terjadi kegemparan, mereka mulai berkata seorang kepada yang lain. Dan mereka mulai berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Karena mereka mulai membandingkan para muridnya ini orang biasa. Rata-rata nelayan, bukan orang kaya. Dan membandingkan dirinya dengan orang yang datang pada Yesus yang kaya. Yang sudah tidak pernah berzina, tidak pernah berdusta, hormat orang tua. Hal-hal yang luar biasa. Menurut hukum Taurat dan bahkan dengan mantap laki-laki itu berkata, aku sudah melakukan itu semua sejak mudaku. Murid-muridnya mulai membandingkan diri mereka dengan orang kaya itu. My goodness. Yang kaya aja yang sudah begitu baik aja nggak bisa masuk surga. Gimana kita? Kita kan keluarganya keluarga biasa. Nggak kaya soal nelayan. Biasa. Mereka mulai gempar, gimana kalau gitu? Berarti berbulan-bulan sekarang ikut Yesus percuma gue. Yang kaya aja, yang hebat aja nggak bisa masuk surga. Bahkan Yesus 2 kali menekankan. Orang kaya sukar masuk surga. Tetapi jangan berhenti sampai di situ. Ayat 27 kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Haleluya. Ini jawaban yang saudara dan saya harus pegang. Yes, masuk ke dalam kerajaan surga tidak mudah. Tetapi Yesus mengajarkan jangan kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Tetapi berharaplah pada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan.
Dan Tuhan mengajar hari ini, one thing yang orang itu kurang dari pria itu, saudara. Semuanya luar biasa, tetapi ada satu yang kurang daripada dia. Ya. Di dalam terjemahan NIV, Mark 10 verse 21, di dalam terjemahan NIV dituliskan, Jesus looked at him and loved him. Jadi waktu Yesus memandang laki-laki itu, dia memandang dengan kasih. Orang ini mau sungguh-sungguh loh cari keselamatan. Cari hidup yang kekal. Dan Yesus memberitahu, one thing you lack, kata Tuhan Yesus. He said, go sell everything you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come follow me. Ayat 21 ini sebenarnya berbicara, datanglah kepadaku dan ikutlah aku. Ini kunci, saudara. Datanglah padaku dan ikut aku. Dia datang kepada Yesus untuk menanya bagaimana aku diselamatkan, bagaimana aku memperoleh hidup yang kekal. Dan Yesus memberikan jawabannya, ikut aku. Pokoknya ikut aku. Ikut aku. Nah, di sini dari ayat 21 ini ada dua area pelajaran tentang panggilan Tuhan, ajakan Tuhan, tentang datang dan ikut Yesus. Dan Tuhan itu memanggil karena kasih-Nya, saudara. Dia pandang pria itu dan Tuhan menaruh kasih kepadanya. Karena dia sungguh-sungguh ingin tahu hidup yang kekal. Tuhan kasih tahu, ikut aku. Nah, dua area tentang panggilan Tuhan untuk datang dan ikut Yesus. Satu, panggilan untuk individu. Individu, saudara. Orang yang disebut di Markus ini dipanggil secara khusus oleh Tuhan, jual semua dan berikan semua hasilnya bagi orang-orang miskin. Perhatikan, panggilan ini hanya untuk dia, bukan untuk yang lain, saudara. Walaupun saya percaya, panggilan untuk individu ini termasuk seperti gini, jual semuanya dan serahkan kepada orang miskin. Terkadang Tuhan masih panggil zaman sekarang juga, saudara. Tetapi kalau kita tidak terpanggil seperti orang ini, jangan jual semuanya. Jangan, saudara. Perhatikan, panggilan khusus untuk individu juga kita melihat satu contoh yang luar biasa. Hanya Petrus kan yang dipanggil Tuhan berjalan di atas air. Yang lain para muridnya mana? Tetap di dalam perahu. Jadi ada panggilan individu kepada orang-orang. Panggilan itu khusus. Tidak semua orang mengalami panggilan itu, saudara. Semua orang dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Kata saksi itu adalah martir. Sebenarnya kata aslinya martir. Nah, semua orang dipanggil martir, tapi semua orang tidak harus mati secara badani karena Injil. Ya. Saudara, tetapi kalau itu panggilanmu, by the grace of God, Tuhan kasih kekuatan. Saudara, yang berapa tahun yang lalu terakhir ini, saudara, sampai keluar dalam news, mungkin ada yang masih ingat atau udah lupa. Berapa tahun yang lalu, ada seorang anak muda sekitar 26, 27 kira-kira begitu, 28-an kira-kira. Dari orang Amerika, keturunan campuran Asia. Tapi ada campurannya, ya. Nah, dia sungguh-sungguh ikut Tuhan dan Tuhan bangkitkan dia dengan satu kerinduan untuk memberitakan Injil kepada suku-suku yang belum
terjangkau. Satu hari dia mendapat informasi bahwa ada satu pulau. Nah, ini pulau ini saya belum pernah dengar dalam hidup saya. Tetapi gara-gara peristiwa itu jadi terkenal. Satu pulau di lautan Pasifik itu masih wilayah India. Kepulauan, salah satu pulau di Kepulauan Andaman. Ada pulaunya itu. Namanya juga ada. Ya. Nah, tentara India pun tidak ada di sana. Jadi tidak ada satupun transportasi yang ada di sana, saudara. Karena memang pemerintah India berpikir udah biarin aja deh suku itu. Tidak pernah ada orang yang datang sana, orang luar. Itu wilayah mereka. Nah, anak muda ini mendapatkan informasi ini belum ada. Tiba-tiba dia tergerak. Dia doa, dia mau berangkat ke sana, saudara. Dan sudah diberitahu, kamu bisa dibunuh. Tapi awalnya dia rada takut juga. Udah pergi, udah mendekati, gak berani dia. Balik lagi, saudara. Ya. Tetapi panggilan itu begitu kuat dalam hidupnya sampai akhirnya dia mengambil keputusan whatever happen aku akan hadapi. Karena panggilan Tuhan dalam hidupku itu. Nah, kemudian dia sewa kapal, orang-orang sebagian nganterin. Orang-orang bilang, kita cuma bisa nganterin sampai sini. Kamu harus, kalau sampai kamu ke sana kamu harus sendiri. Naik perahu getek itu, saudara apa? Batu gayu begitu, saudara ya. Jadi dianterin sampai poin tertentu. Setelah itu kamu harus gini. Sebab kami nggak berani di sana. Kami tidak mau mati. Akhirnya orang itu, saudara, yang lain skoci kapal yang besaran pergi, dia naik ini. Naik istilah ini getek, bukan getek, saudara ya. Naik perahu kanu gitu, saudara, yang agak gedean dikit, dia ke sana, pelan-pelan dia sana. Memang dia mendarat. Dan begitu mendarat, di pantai sudah siap itu. Suku terasing itu dan dipanah mati mereka. Karena orang-orang yang dari kapal itu ngelihat dari jauh. Lewat apa, saudara? Lewat kekeran, so lihat dibunuh mati. Nah, apa yang terjadi? Kejadian itu masuk koran dan akhirnya banyak orang yang goblok sekali anak muda ini. Bodoh sekali. Masih muda-muda punya chance masa depan. Kok begitu bodohnya? Terus ada yang bilang memang religion itu membutakan. Dengar. Kekristenan yang sesungguhnya bukan religion. Bukan keagamaan. Kekristenan yang sesungguhnya adalah relationship with the living God. Hubungan dengan Tuhan, come and follow me. Kekristenan yang sesungguhnya adalah ikut Tuhan dan hidupmu diubahkan. Dan kalau memang harus melakukan hal yang ekstrim di dalam Tuhan seperti itu, lakukanlah. Dan saya percaya orang ini tidak diminta oleh Tuhan untuk mati. Tetapi orang ini dipanggil oleh Tuhan, jual semuanya ikut aku. Apakah Tuhan tidak sanggup memberkati dia lagi? Bisa, saudara. Bahkan ada ayat lain berkata, orang yang meninggalkan segala-galanya karena Injil, mereka akan diberikan upah 100 kali lipat. Tuhan bisa. Nah, sayangnya panggilan individu buat orang ini terlalu berat di dalam hatinya. Sehingga dia kecewa, dia sedih, dan Alkitab mengatakan alasannya sebab banyak hartanya. Yang kedua, panggilan untuk semua. Nah, panggilan untuk semua pengikut Yesus. Di dalam ayat ini ada panggilan semua buat murid Yesus, yaitu setiap orang percaya harus punya belas kasihan pada orang-orang miskin. Harus punya, saudara. Bahkan ada waktu-waktu tertentu kita bahkan memberi
kepada orang-orang yang dalam keadaan miskin atau dalam mengalami kesusahan. Ada waktunya. Tidak semua orang Kristen diperintahkan Tuhan untuk jual semua hartanya dan berikan semua kepada orang. Tidak semua. Tetapi kita harus punya belas kasihan pada orang-orang miskin. Ini panggilan semua. Jadi jangan mengeraskan hati kalau saudara melihat sesuatu kejadian di dunia ini. Waktu COVID kita berusaha untuk membantu yang berkesusahan juga. Kita tidak bisa memberi semua, tapi hal-hal, momen-momen tertentu kita lakukan, saudara. Nah, kita melihat dalam firman Tuhan, orang ini dikatakan kecewa dan sedih ketika mendengar petunjuk dari Tuhan. Sebab banyak hartanya. Alasannya dikasih tahu sebab banyak hartanya. Walaupun orang ini dikenal sejak mudanya dengan moral yang baik. Moral itu kelihatan dari luar. Moral orang kelihatan dari luar. Tetapi hanya Tuhan yang sanggup melihat hati. Dan ternyata Tuhan melihat kedalaman hati orang itu. Ternyata hatinya dikuasai oleh harta, bukan dikuasai oleh Tuhan. Jadi alasan kenapa Tuhan Yesus memberikan panggilan khusus buat orang itu, karena orang itu dikuasai hatinya oleh harta. Tuhan tidak mau. Tuhan mau yang menguasai hati orang percaya adalah Yesus. Tuhan mau yang menguasai hati kita ini adalah Dia. Bukan yang lain, saudara. Jadi Tuhan melihat kedalaman hati orang ini. Rupanya hartanya yang menguasai hati orang itu. Bukan Tuhan yang berkuasa di dalam hatinya. Jadi pada waktu Yesus membuat pernyataan dan panggilan buat orang itu. Hanya satu lagi kekurangan, kata Tuhan. Hanya satu. One thing you lack. Hanya satu yang kurang dari orang itu. Adalah hatinya dibebani dengan kekayaan. Sangat khawatir bila menjadi kesusahan atau kehilangan harta. Sangat khawatir. Sehingga dia kecewa, dia sedih, dia pergi. Padahal sudah dekat sekali dia untuk memperoleh hidup yang kekal. Karena hidup yang kekal itu ada di dalam Yesus. Iman pada Yesus. Yesus bilang, come and follow me. Udah dekat sekali. Tetapi rupanya hatinya penuh dengan kekhawatiran akan harta. Begitu dengar, jual semua, berikan. Langsung itu. Stresnya luar biasa, kecewa. Sedih sekali, dia pergi. Tidak ikut Yesus. Nanti kita tanya sama Tuhan sama para rasul di sorga apakah orang itu akhirnya ikut apa enggak, kita enggak tahu. Tapi yang jelas pada waktu itu Alkitab mengatakan dia pergi. Ya. Nah, lalu setelah itu di dalam ayat 23 sampai 25 Yesus menghubungkan kondisi hati orang itu yang banyak hartanya itu, yang dibebani oleh harta, dengan keadaan sukarnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita baca ayat 23 sampai 25. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 24, murid-murid cengah mendengar perkataan itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, berkata lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta untuk melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, dalam perikop ini saudara, apa yang kita belajar? Allah yang maha kasih, dia memandang
orang yang datang kepadanya dan bertanya tentang hidup yang kekal. Dia memandang orang itu dengan kasih. Allah yang Maha Kasih berkuasa menyelamatkan orang kaya. Dia berkuasa menyelamatkan orang miskin sekalipun. Asal mereka mau belajar mengandalkan Allah. Bukan karena kekayaan, bukan karena melakukan perbuatan-perbuatan baik, tapi ikut Yesus, mengikuti petunjuk Tuhan dalam kehidupan orang-orang itu. Termasuk orang kaya pun kalau mengandalkan Allah, Allah bisa menyelamatkan. Dan Allah ingin menyelamatkan setiap manusia. Kalau memang orang kaya tidak bisa masuk surga, Abraham, Alkitab mengatakan Bapak Abraham dalam perjanjian lama itu orang yang terkaya di timur. Kalau memang orang kaya tidak bisa masuk surga, Ayub di dalam Alkitab disebut orang yang terkaya di sebelah timur zamannya. Allah tidak masalah dengan kekayaan, tetapi Allah minta di dalam kehidupan setiap orang, khususnya orang yang percaya pada Yesus Kristus, jangan sampai hidup mengandalkan apapun, termasuk kekayaan. Harus mengandalkan Tuhan. Jadi saudara, hidup di bumi ini kita sedang menuju perjalanan menuju ke sorga. Dunia ini bukan rumah permanen kita. Lewat kisah Injil yang kita dengar tadi, firman Tuhan mau mengajarkan kita bahwa dalam perjalanan kita di bumi ini kita harus hidup mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kekayaan. Yeremia pasal 17, kitab Yeremia pasal 17, ayat 7 kita baca. Ayat 7 sampai 11, ini berkat mengandalkan Tuhan. Ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, melalui ayat ini kita belajar perjalanan di bumi ini bisa ada yang namanya panas terik. Panas terik gak enak. Ada masa mungkin melewati masa tantangan yang sangat tidak mudah. Tetapi Tuhan berkata, dengan panas terik sekalipun daunnya tetap hijau. Ada satu kesegaran. Sekalipun ada musim kekeringan, tahun kekeringan, Tuhan berkata, orang ini tidak khawatir dalam tahun kekeringan. Karena mengandalkan Tuhan. Dan sekalipun sekelilingnya berhenti menghasilkan sesuatu, tetapi orang yang mengandalkan Tuhan tidak berhenti menghasilkan buah. Andalkan Tuhan. Seandainya kita memasuki masa tua sekalipun sebagai orang tua. Pak Sur melewati 62. Semakin umur artinya semakin tua saya. Tetapi saya belajar mau tetap mengandalkan Tuhan. Sehingga masa tua pun tetap menghasilkan buah. Tetap bisa berkarya. Kemudian ayat 9. Tiba-tiba masuk pernyataan begini. Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu hati manusia. Siapa yang dapat mengetahuinya? Siapa yang dapat mengetahui hati? Siapa yang dapat mengetahui apakah hati kita ini mengandalkan Tuhan apa enggak? Siapa yang dapat tahu? Ayat 10, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Hanya Tuhan yang tahu kita ini mengandalkan Tuhan apa enggak. Hanya Tuhan yang bisa menyelidiki hati dan menguji batin kita. Makanya
pria itu yang berlari dengan semangat datang kepada Tuhan Yesus. Dia menghormati Tuhan. Dia tahu Tuhan Yesus itu ada sesuatu yang luar biasa. Seorang guru yang luar biasa. Dia ingin bertanya, bagaimana dia memperoleh hidup yang kekal. Karena rupanya selama ini sejak mudanya dia sudah berbuat baik, moralnya baik. Tapi ada sesuatu yang masih kurang di hatinya. Sehingga dia berkata, bagaimana nih aku peroleh hidup? Kok aku sudah melakukan semua perintah hukum Tuhan, Taurat Tuhan, tetapi ternyata masih ragu-ragu di dalam hidup yang kekal. Saudara, hanya Tuhan yang bisa menyelidiki hati dan menguji batin. Tuhan melihat hati orang ini sangat terbeban, terikat dengan kekayaan. Makanya Tuhan ngomong sama orang itu, jual semuanya, berikan kepada orang miskin. Karena Tuhan mau melepaskan hatinya dari ikatan itu. Saudara, kalau Tuhan perintahkan sesuatu dan saudara ini bergumul, itu artinya Tuhan mau melepaskan Anda dari hal yang menghalangi. God is good. Kalau Tuhan berkata relationship kamu ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan Tuhan bilang lepaskan, tapi Anda ngotot terus. Tuhan, pokoknya orang ini walaupun belum Kristen nanti juga jadi Kristen. Nanti juga jadi Kristen. Tuhan bilang lepaskan. Anda tidak mau lepaskan, itu artinya sebenarnya Tuhan tahu keadaan hatimu dan Dia ingin membebaskan kau. God is good. Apapun saudara, hal yang saudara ikat, sesuatu yang saudara pertahankan dan Tuhan minta saudara lepaskan. Itu artinya Tuhan tahu kondisi keadaan kita mulai terikat dengan hal-hal seperti itu. Dan kalau Tuhan bilang lepaskan, sesungguhnya lepaskan. Supaya jangan sampai terikat. Haleluya. Haleluya. Hanya Tuhan yang tahu saudara hati kita. Dan hanya salah satu. Ada beberapa hal yang lain, tetapi salah satu cara untuk menyelidiki hati kita sendiri, apakah hati kita ini belajar mengandalkan Tuhan. Yaitu dengan memberi persembahan dan mengembalikan perpuluhan. Saya merenungkan kenapa? Karena Tuhan sendiri bilang di Alkitab, sudah berkali-kali di Alkitab, akulah yang memiliki segala emas dan perak. Kalau saudara kita baca, semua kekayaan dunia ini Tuhan bilang, ini milik aku. Tuhan menegur bangsa Israel dengan memberi persembahan kambing domba. Tuhan bilang, aku punya puluhan ribu jutaan berlaksa-laksa di bukit-bukit di bumi ini. Binatang-binatang itu semua kepunyaanku. Jadi betul Tuhan itu tidak perlu. Bahkan nanti kalau kita naik ke sorga, Alkitab mengatakan di sorga itu jalanannya dari emas. Di bumi jalanannya dari debu. Di sorga jalanannya dari emas. Di bumi emas, di tempat-tempat yang luar biasa, safety box, di bank-bank. Di sorga emas diinjak-injak. Tuhan mau memberitahu. Jangan sampai kita mengandalkan apapun termasuk kekayaan. Belajar mengandalkan Tuhan dengan memberi persembahan dan mengembalikan perpuluhan. Tuhan sesungguhnya tidak perlu. Kalau kita renungkan lagi, gak perlu. Tapi kenapa Dia berikan perintah ini? Bawa dari sejak perjanjian lama, perjanjian baru. Bawa itu persembahan dan kembalikan perpuluhan. Nah, tentang persembahan, memberi persembahan di rumah Tuhan secara umum semuanya sudah tahu. By the grace of God, rata-rata semua gereja melakukan. Tetapi tentang mengembalikan perpuluhan di rumah Tuhan, ada juga gereja-gereja yang tidak mengajarkan.
Bahkan ada orang-orang yang menentang. Apakah mengembalikan perpuluhan itu masih diajarkan Yesus di Perjanjian Baru? Nah, walaupun ada berbagai penafsiran, pengajaran tentang mengembalikan perpuluhan ini, dan berkata, oh itu sudah tidak berlaku di Perjanjian Baru. Semua di dalam Yesus tidak berlaku itu. Apakah Yesus masih mengajarkannya di Perjanjian Baru? Kita lihat Lukas pasal 11 ayat 42. Lukas pasal 11 ayat 42. Lukas pasal 11 ayat 42. Ini kitab Injil, kita baca. 1, 2, 3. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan. Kata membayar dalam bahasa aslinya juga memberi. Engkau membayar perpuluhan dari selasi, ingu, dan segala jenis sayuran. Ini berbicara perkebunan. Karena zaman dulu orang memperoleh kekayaan lewat perkebunan, lewat peternakan. Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Kalau bahasa Inggrisnya, NIV, woe to you Pharisee, because you give God a tenth of your mint. Rue and all other kinds of garden herbs, but you neglect justice and the love of God. You should have practiced the latter. Where is the latter? Siapa yang you have to practice the latter without leaving the former undone. Lakukan hal yang sebelumnya dan jangan melalaikan hal yang lain. Jadi kalau di dalam di dalam Lukas pasal 11 ayat 22 ini Yesus berkata, celakalah kamu hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar atau memberi persepuluhan dari selasi, ingu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu, Yesus bilang, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi dari Lukas 11 ayat 42, pengajaran Yesus ini apa saudara? Pengajaran Yesus ini yang jangan diabaikan apa saudara? Menurut Lukas ini apa yang jangan diabaikan? Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah, artinya jangan mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Jangan abaikan. Sedangkan yang satu harus dilakukan. Apa itu saudara yang harus dilakukan? Perpuluhan saudara. Yesus mengajar Quran. Kalau bahasa Inggrisnya, but you neglect justice and the love of God. You should have practiced the latter. The latter itu yaitu hal justice and the love of God. Kamu harus lakukan justice and the love of God without leaving the former undone, tanpa melupakan, melalaikan yang sebelumnya, yaitu perpuluhan. Jadi Yesus masih mengajarkan tentang perpuluhan. Tapi Tuhan minta di dalam Lukas 4 pasal 14, jangan abaikan keadilan dan kasih Allah. Matius pasal 23 ayat 23. Matius pasal 23 ayat 23. Ini juga di kitab Injil Perjanjian Baru. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang yang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis itu jenis perkebunan yang lain, dan jintan ini jenis yang lain, rempah-rempahan, kamu bayar.
Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi pengajaran Yesus yang jangan diabaikan apa saudara? Menurut Matius, jangan diabaikan keadilan, belas kasihan, kesetiaan. Jangan diabaikan. Yang satu harus dilakukan, apa saudara? Perpuluhan. Kita lihat bahasa Inggrisnya. Woe to you teachers of the law and the Pharisee, you hypocrites, you give a tenth of your spices, mint, dill, and cumin. But you have neglected the more important matters of the law, which is justice, mercy, and faithfulness. And Tuhan katakan selanjutnya, you should have practiced the latter without neglecting the former. Yesus berkata, engkau harus melakukan yang latter sebelumnya, yaitu justice, mercy, dan faithfulness. Juga tidak neglect, jangan melalaikan the former, yaitu apa yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli hukum Taurat, yaitu mereka mempersembahkan persepuluhan. Jadi Yesus bilang di dalam Matius pasal 23 ayat 23 ini, Yesus ajarkan jangan diabaikan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Juga yang satu harus dilakukan, yaitu perpuluhan. Bangun kehidupan kita dengan mengandalkan Tuhan, saudara. Jadi waktu saya bicara tentang persembahan dan mengembalikan perpuluhan, ini mengajar kita untuk membangun kehidupan berdasarkan kita mau mengandalkan Tuhan. Dan saya percaya kalau saudara melatih dirimu sedemikian rupa, kalau memang satu hari saudara disuruh oleh Tuhan, jual semuanya, serahkan kepada orang miskin. Saya berharap pada waktu itu Anda tidak menjadi seperti orang ini. Kecewa, sedih, dan meninggalkan Tuhan Yesus sebab banyak harta. Jangan sampai harta menguasai hidup kita, hati kita. Kita bersyukur. Saya belajar bersyukur untuk mengandalkan Tuhan. Sejak mulai bertobat, percaya Tuhan Yesus, saya belajar untuk bawa persembahan persepuluhan. Dan tanpa saya sadari, saya membangun fondasi untuk mempercayakan dan mengandalkan Tuhan dalam hidupku. Bukan berarti semua serba gampang. Waktu datang ke Jepang, memulai menjadi hamba Tuhan di sini, saya juga gak gampang karena mendapatkan love gift dari gereja yang sangat-sangat minim. Sehingga saya gak berani untuk ngajak gadis untuk dating. Karena saya pikir gimana, gak fair lah. Saya udah gak punya duit ngajak orang nikah. Gak fair dong. Nah, tapi satu hari Tuhan berbicara di dalam Amsal, siapa yang mendapatkan istri mendapatkan hal yang baik dan dikenan Tuhan. Dari ayat itu Tuhan meneguhkan hati saya, cari istrimu. Cari calon pasanganmu lebih dulu, nanti baik kebaikan dariku dan perkenanan dari Tuhan akan menyertaimu. Dari ayat itu saudara, saya mendekati yang namanya Lucy. Waktu dia jawab, ya mau jadi istri. Sabtu berikutnya dia telepon dari tempat tinggalnya di Hachioji, saya di Tokyo, di Nerima sini. Kemudian telepon dan bilang, Sabtu yang lalu aku sudah jawab kamu mau jadi istrimu. Kapan you mau nikahi saya? Berani gak cowok-cowok? Kapan you nikahin saya? Nah, saya itu seperti matanya dibutakan. Pertanyaan itu tidak membuat saya gentar. Oh, no problem.
Terus langsung set, karena itu awal April, jadi kita memilih yang terakhir Desember. Jadi alasan yang paling jauh. Tidak ada istimewa, waduh kalau Desember tuh mungkin romantis. Kagak saudara, karena itu bulan yang paling jauh dari bulan April. Paling lama, karena dia bilang, ini baru jawab gini kok langsung nikah. Ya udah pilih yang paling jauh deh, yaitu Desember. Tanggal 5 hari Sabtu tahun 92. Nah setelah ngomong semua saudara, terakhir dia baru tanya, lu punya duit berapa? Di situ hati saya dek, saudara. Itu di situ saya mulai berasa ketakutannya. Dek gitu. Dan saya jawab dengan jujur, I don't have money. Dia nggak marah-marah, dia cuma bilang, bro gimana kamu? Aku kan udah jawab satu yang lalu, jadi istrimu, masa aku cabut lagi? Ya jangan dong. Ya jangan dong. Tapi gimana lu gak ada duit? Tiba-tiba Tuhan ingetin saya tentang firman Tuhan. Semua saya ngomong firman Tuhan. Dari Luz, kita ini kan anak-anak Allah. Kita punya Bapa di sorga. Dia pasti memberkati. Ya gimana caranya? Aku gak tahu pasti. Dia terus ingetin lagi tentang ayat berkat lagi. Aku ini orang yang mengandalkan Tuhan. Aku ini mengandalkan Tuhan. Tuhan janji. Orang yang mengandalkan Tuhan itu diberkati. Ya gimana caranya? Dia tanya terus, saya keluar ayat-ayat firman Tuhan. Tambah berani saya. Suara saya pasut denger itu berubah. Saya nggak ngerti itu bukan suara saya. Tapi ada wibawa yang membuat hati calon istri ini bergetar. Sampai saya bilang, gua nggak ngerti ya, tapi ya udahlah. Gua nggak ngerti tapi udahlah. Aku percaya. Saking beraninya ini kebablasan. Yang ini nggak ada di Alkitab, hati-hati saudara. Saya kebablasan, saya ngomong, Luz, nanti ya habis nikah aku bawa honeymoon sampai ke Amerika. Bener ya? Iya. Tutup telepon, langsung saya nangis. Tuhan, tolong Tuhan. Yang lain saya ngomong bener Tuhan. Yang satu ini tentang Amerika, nggak ada di Alkitab. Oh Tuhan tolong, gua kebablas Tuhan. Ya, itu saya bilang. Di situ tapi Tuhan menghormati iman yang mengandalkan Dia melalui kehidupan yang belajar dari kekurangan sekalipun saya ingat selalu kembali bawa persembahan semampu saya dan kembalikan perpuluhan. Sesuai dengan prinsip persepuluhan dengan jelas. Saya kembalikan. Di situ pastor menyadari saya sedang membangun perjalanan hidup mengandalkan Tuhan. Di sini saya katakan selevel apapun dalam kehidupan kita, nanti kesuksesan Anda sekalipun, jangan mengandalkan kekayaan. Orang ini kaya loh saudara. Yang datang ini bukan orang miskin, orang kaya. Yesus bilang, firman Tuhan mengatakan dia banyak harta. Jadi orang kaya. Tapi rupanya kekayaan membebani hatinya. Itu yang dia andalkan. Kita mau mengandalkan Tuhan. Jadi saudara, tahun 2024 dan seterusnya. Ini bukan cuma tahun 2024 kita mau belajar, tapi seterusnya. Selama kita hidup dan masih hidup di dalam bumi ini, artinya kita dalam perjalanan di bumi ini sedang menuju ke sorga, hiduplah dengan mengandalkan Tuhan. Hidup mengandalkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit. Kita ingin mengucapkan satu pengakuan. Confession of faith. Ya. Yang terakhir ini. Ya. Diberkatilah saya yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapanku pada Tuhan. Hidupku akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering.
dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kita ngomong ini berkati dirimu, berkati diri kita, keluarga kita. Bahwa kita adalah orang-orang yang mau mengandalkan Tuhan. 1, 2, 3, diberkatilah saya dan keluargaku yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapan kami pada Tuhan. Maka hidupku, hidup keluargaku akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Tanpa musik pun is okay. Atau you have with keyboard. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, dari awal. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, Kau setia. Tuhan, Kau setia. Yang setia, amin. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, ini nyanyian yang kami angkat di hadapan-Mu. Ini doa kami Tuhan. Selama kami bernafas, selama kami masih hidup di dalam perjalanan di bumi ini, untuk satu hari kami pulang ke surga, kami mau hidup dengan mengandalkan Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Mampukan, anugerahkan kami sungguh-sungguh untuk tahu bagaimana untuk di setiap area kehidupan kami menjadi orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan, terima kasih.
mampukan kami. Kami tidak bisa menyelamatkan diri kami sendiri. Hanya Engkau yang sanggup dan berkuasa. Bagian kami mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman ini terjadi dalam hidupku, dalam hidup saya, dalam hidup keluargaku, dalam hidup setiap umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan.